Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik, murid-muridku, anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sangat penting bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan agar tidak sia-sia. Kenapa? Karena hal yang membatalkan ini sangat penting kita ketahui. Jika kita tidak tahu hal yang membatalkan puasa, puasa kita akan sia-sia dan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam hal ini, kita mengambil dasar dari kitab Risalatus Syam yang dikarang oleh Al-Fakir ila rahmati Rabbi Mashkuri Syahri Al-Failani dari Demak. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaumi utawi hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, dukhulul aini fil jauzi. Dukhulul aini fil jaufi. Masuknya sesuatu di dalam jauf. Jauf artinya lambung atau di dalam perut. Sesuatu jika dimasukkan ke dalam perut maka membatalkan puasa. Misalnya kelereng dimasukkan mulut atau dimasukkan hidung sampai ke perut, itu juga membatalkan. Atau air disedot dari hidung sampai ke perut, ini juga membatalkan puasa. Atau permen, nah ini juga tidak boleh. Akan tetapi jika masuknya ke mulut itu sebelum imsak, terus ada sisa, kok masih di mulut itu siang-siang, kok ada apa ini ya? Ini ada misalnya sisa-sisa nasi atau daging. Kita telan tidak apa-apa, karena masuknya ke mulut itu sebelum imsak. Oh, tapi ya nggak boleh ditipu daya. Tak simpen aja nduk kene sing akeh kok tak nanti saya telan setelah. Oh, nggak boleh kalau diniati seperti itu, sengaja namanya. Itu yang pertama. Sesuatu yang dimasukkan sampai ke perut itu tidak boleh. Atau disuntikkan di perut. Sesuatu yang disuntikkan di perut tidak boleh. Tetapi kalau suntiknya di bokong itu tidak apa-apa karena tidak sampai ke jauf. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-istiqa'atu amdan. Muntah dengan sengaja. Al-istiqa'atu amdan. Muntah dengan sengaja. Ketika siang-siang dilogok-logok atau diusahakan untuk muntah, tidak boleh. Kalau muntah sendiri tidak masalah. Misalnya melihat di pasar itu ada orang menyembelih sapi, akhirnya perutnya dibedel terus, tidak apa-apa, tidak sengaja itu. Atau karena masuk angin, nah ini juga tidak apa-apa, muntah-muntah, kan tidak disengaja. Kalau disengaja, batal. Yang nomor 3, al-jima'u walau lahdatan. Jima walau lahdatan. Apa itu jima?
bertemunya dua persunatan antara laki-laki dan perempuan, meskipun hanya ditempel saja sudah bertemu, ini membatalkan puasa. Apalagi dimasukkan juga membatalkan puasa. Ini bagi suami istri. Kalau belum punya suami atau belum punya istri ya tidak mungkin, kecuali dengan jalan yang lain. Ini yang membatalkan puasa nomor 3. Yang keempat, khurujul mani bimubasyarati. Keluarnya mani dengan bersentuhan. Misal, ada anak yang tegangannya tinggi, dia itu memegang cagak itu tiang, tapi yang dibayangkan adalah yang lain, dan akhirnya dia mengeluarkan mani. Atau dia memegang sapi atau kambing, terus dia keluar mani, ini batal. Atau memegang temannya yang perempuan atau yang laki-laki, terus dia mengeluarkan mani, lah ini juga membatalkan puasa karena keluarnya di mubasyarah. Tetapi kalau mengangan-angan saja, hanya dengan mengangan-angan terus keluar, tidak, karena tidak dengan mubasyarah atau bersentuhan. Yang nomor selanjutnya adalah haid. Ini bagi perempuan yang sudah balik. Haid, misalnya di saat siang puasa Ramadan terus keluar darah haid, nah ini batal puasanya. Atau wiladah itu melahirkan juga membatalkan puasa. Atau nifas ini juga membatalkan puasa. Atau orang perempuan yang waktu nifas tidak boleh melaksanakan puasa. Yang nomor 6 adalah jununu walau lahbotan. Gila meskipun sebentar. Ada orang kerasukan akhirnya tidak sadarkan diri, atau orang yang stres sampai lupa diri, ini juga membatalkan puasa karena tekanan hidupnya tinggi. Akhirnya mikirnya nggak karu-karuan, ingin dapat uang banyak untuk nyaur utang atau yang lain, nggak kuat pikirannya, akhirnya gila. Lah ini juga membatalkan puasa. Atau orang yang senang ilmu-ilmu yang mengundang setan, seperti jaranan, bantengan, dan seterusnya. Kalau sampai mereka dirasuki, sampai lupa diri, ya itu namanya gila, juga membatalkan puasa. Yang nomor 7 adalah ighma'u jami'an nahari. Ighma itu artinya orang yang ayanan. Apa itu bahasa kedokterannya, apa itu? Orang yang terkena ayan. Orang ayanan itu kalau kumat, kalau itu muruh, itu kejang-kejang, terus muruh mulutnya itu ada busanya itu, apa namanya itu, sakit. Nah, tapi ighmanya itu jami'an nahar, kalau sebentar nggak batal. Kalau sampai pagi sampai sore ini batal. Tapi kalau sebentar, kadang-kadang memang tidak sadar orang yang mughmaleh ini. Tapi biasanya sebentar. Ya ada yang lama tapi jarang. Yang nomor 8, as-sakaru jami'an nahar. Orang mendem. Mendem itu karena beberapa macam. Misalnya mendem arak atau minuman keras. Atau mendem madat. Madat itu seperti sabu-sabu, ganja. Ini juga membatalkan puasa. Karena mendem ini sifatnya umum, dari apa saja bisa mendemi. Misalnya mendem gadung. Gadung itu juga mendemi. Kalau orang makan gadung mendem ya
Kalau mendemnya itu sampai maghrib atau di siang hari sampai nggak boleh lah, akan membatalkan puasa. Kalau mendemnya itu sebentar, misalnya 1 jam, ya tidak apa-apa, diteruskan puasanya. Yang nomor 9, al-irtidadu murtad, orang Islam yang keluar dari Islam. Misalnya pindah agama atau tidak lagi percaya kepada Allah dan Nabi, ini sudah murtad. Dan ini juga membatalkan puasa. Hati-hati dalam irtidadu atau murtad ini, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Orang murtad itu adanya dalam hati, bukan dari omongan. Kalau orang yang ngomong saja, oh saya keluar Islam, tapi hatinya tetap percaya pada Allah dan Muhammad, ya enggak. Atau dia itu masuk ke agama yang lain. Bisa dipaham ya anak-anakku? Semoga ngaji kali ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita refleksi lagi, hal-hal yang membatalkan puasa ada 91. Masuknya sesuatu ke dalam lambung atau jauf. Yang kedua adalah muntah disengaja. Yang ketiga adalah jima, walau lahdatan, pertemuannya dua persunatan, walau lahdatan, meskipun sebentar. Yang nomor 4, keluarnya mani bimubasyarati, dengan bersentuhan. Yang nomor 5 adalah haid, nifas, dan wiladah. Haid, nifas, wiladah atau melahirkan. Yang nomor 6, orang gila meskipun sebentar. Yang nomor 7, al-ighma'u jami'un nahar, yaitu orang yang sakit ayan tetapi selama siang itu, kalau sebentar enggak membatalkan. Asyakaru jami'an nahar, gila selama siang, ini juga membatalkan. Yang nomor 9 adalah murtad. Demikian hal-hal yang membatalkan puasa, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.